Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sama saya Ulfa Jalawali. Dan di sini kita akan berbincang dengan satu sosok perempuan yang dikenal akrab dan juga merakyat. Dan tentu saja akrab dengan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar. Sosok yang menginspirasi kita semua, khususnya perempuan, untuk bisa menjadi hebat seperti beliau. Di sini kita akan berbincang dan mengenal lebih dekat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail. Assalamualaikum Bu Indira. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah menyediakan waktu bersama kita di sini untuk berbincang, dan tentu saja ini sebuah kebahagiaan juga bagi saya untuk bisa mengenal lebih dekat sosok Ibu seperti apa, orang yang mendampingi orang nomor satu di Kota Makassar ini. Baik Ibu, kita mau tahu dulu dong Bu, sejauh ini selama 10 tahun ini kesibukan Ibu mendampingi Pak Dhani Pomanto untuk mengurus Kota Makassar ini seperti apa sih Bu? Alhamdulillah, setelah Bapak diamanahkan menjadi Wali Kota Makassar, saya menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang tentunya di situ saya dengan ibu-ibu PKK, programnya turut menghayal-hayal ke masyarakat, membantu menyukseskan program pemerintah dan membantu tentu program Bapak Wali Kota. Jadi sebenarnya 10 tahun ini cukup padat kesibukan Ibu? Alhamdulillah, hampir dalam semua kegiatan Bapak, hampir semuanya saya terlibat. Oke, terus kalau seperti itu Bu, jadi bagaimana untuk membagi kehidupan profesional Ibu dan juga di rumah untuk menemani anak-anak, mendidik anak-anak, bahkan sekarang Ibu sebagai seorang nenek mungkin menemani cucu bermain? Alhamdulillah sekarang kan lebih mudah, walaupun kita tidak bertemu, ada komunikasi bisa lewat HP. Kesibukan tentunya saya ada banyak perubahan, tapi untuk berkomunikasi dengan anak-anak, tentu juga dengan Bapak, alhamdulillah tidak boleh salah. Jadi semua saya jalani dengan terpenuhi semuanya. Anak-anak saya tidak merasa kehilangan karena selalu komunikasinya nyambung. Bapak juga, kalau Bapak selalu saya lebih banyak bersama dengan Bapak di setiap kegiatan. Nah, kalau sekarang sudah jadi nenek, sudah jadi oma, sama. Selama 1 tahun belakangan ini? Alhamdulillah bahagia, tentunya udah punya cucu, bisa bermain dengan cucu, tapi alhamdulillah semuanya berjalan baik. Jadi dimanapun Ibu berada, komunikasi tetap lancar, mungkin video call juga, bisa telepon tiap menit, bisa video call, jadi semua nyambung lah. Oke. Baik Ibu, kita berbicara tentang anak-anak. Kita juga mau tahu bagaimana masa anak-anak Ibu di masa lalu ini. Boleh diceritakan Ibu Indira besar dan lahir di Kota Makassar, sekolahnya di mana saja dulu Bu? Saya lahir dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Ayah saya juga sangat luar biasa. Saya menjadi anak pertama dari 9 bersaudara. Kita mengalami masa-masa dalam rekaman hidup saya, alhamdulillah bagi saya semua membahagiakan. Karena bagaimana ibu saya, bapak saya menempatkan dirinya sebagai orang tua, menjadi ibu yang sabar, yang tahu mendidik kita, saya dan adik-adik. Terus bapak saya juga bagaimana memberi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga tentunya, dan itulah yang menjadi bekal saya sampai sekarang. Dan saya disekolahkan tentu sekolah yang bagus-bagus menurut saya. TK saya di TK Aisyah, terus SD di SD Mangkura. Kita satu alma mater Bu? Ya, ya. SMP saya di SMP Islam, SMA 1, terus lanjut kuliahnya di Fakultas Ekonomi Unhas. Jadi Ibu sebagai sarjana ekonomi di sini. Ya. Tapi Bu, Ibu ternyata anak pertama ya Bu ya. Jadi Ibu dibesarkan dengan 9 bersaudara, berarti harus mempunyai mental yang tangguh. Ya, 9 bersaudara, saya anak pertama, dan bagaimana menjadi contoh dari adik-adik saya tentunya, dan itu diajarkan oleh ayah dan ibu saya. Alhamdulillah bisa, walaupun
namanya juga bersaudara, pasti ada juga berkelahi-kelahinya ya. Ada juga tidak cocoknya dengan saudara-saudara, tapi so far dalam masa sayang-sayangnya juga. Alhamdulillah semua berjalan dengan membahagiakan. Itulah kenangan saya tentang keluarga saya. Masa kecil. Ya, masa kecil Anak saya, pertama, anak pertama, kenangan saya terhadap kedua orang tua saya, kenangan saya terhadap saudara-saudara saya. So far, alhamdulillah. Tapi sejauh ini Bu, dulunya ini latar belakang keluarga Ibu, orang ayah dan Ibu Indira sendiri, apakah mereka berdua adalah seorang pekerja atau misalnya Ibu dari Bu Indira memang full sebagai ibu rumah tangga? Waktu saya kecil yang saya ingat ibu saya itu aktif juga sebenarnya ikut organisasi. Dulu ada organisasi perempuan yang namanya WIC, Women International Club. Ibu saya dulu, saya masih dalam rekaman saya, ibu saya juga ada dansa-dansanya juga, arisan-arisannya juga ada. Tetapi belakangan karena sudah lahir beberapa anak, ibu saya memutuskan untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Bapak saja yang punya aktivitas yang banyak, tapi ibu saya fokus untuk kita anak-anaknya. Dan alhamdulillah itulah yang menjadi kenangan yang sangat indah bagi saya, itu tergores bahwa bagaimana ibu saya melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita anak-anaknya menjadi seperti kita yang sekarang. Memangnya seperti apa Bu pola pendidikan orang tua Ibu Indira ke saudara-saudara dan Ibu Indira sendiri? Apakah tipe keluarga yang mendidik dengan disiplin atau diberi kebebasan? Ya, ibu saya punya aturan-aturan yang disiplin, yang begitu juga dengan bapak saya yang mengajarkan nilai-nilai. Tentunya yang paling penting nilai dalam keluarga kita tuh nilai-nilai agama, nilai pendidikan harus, tapi tidak ketat sekali juga, tidak longgar sekali juga, tetapi semua bisa di-create bahwa kita tidak melulu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak juga. Tapi alhamdulillah semua bisa kita capai dengan pola asuh yang diterapkan oleh ayah dan ibu. Jadi kedisiplinan itu apakah dari aturan-aturan basic skill di dalam rumah ataukah juga dalam hal akademik? Dulu saya ingat waktu kita kecil itu, karena kita banyak keluarga, masing-masing anak punya ini sendiri. Oh, ya. Tetapi itu termasuk ibu juga? Ya, kita ada keluarga-keluarga dari kampung, masing-masing anak, satu-satu ada nininya. Tapi itu ternyata menurut ibu saya tidak mendidik, karena kita biasanya kalau pulang sekolah sepatunya lempar sana, lempar sini, baju juga tidak tahu taruh di mana, baju sekolah dibuka saja begitu. Berharap akan ada yang ngurusin. Suatu ketika tiba-tiba semua tidak ada. Ibu saya memutuskan. Tahun, Bu? Masih SD saya. Saya masih SD. Termasuk dengan anak terakhir? Dengan adik-adik saya belum. Adik kita waktu itu masih bersaudara berapa ya? Empat kali saya sudah bersaudara 4. Ibu saya memutuskan tidak ada lagi nih. Kita kaget juga karena akhirnya kita belajar mengurusi semuanya sendiri. Simpan sepatunya sendiri, bajunya digantung di mana, sampai pembagian tugas membersihkan rumah, berbagi masak, mencuci dan sebagainya, kita kerjakan sendiri semuanya. Bahkan sampai urusan masak juga. Iya, berbagi. Usia kecil sudah berbagi. Dulu ibu saya, kita bagi tugas. Saya misalnya halaman rumah, ada adik saya yang di dapur, terus masak, ada hari untuk mencuci. Kita cuci baju sendiri loh. Mungkin hari Minggu ya Bu ya? Ya, dan itu karena biasanya kan kita kesel. Sebagai anak kita kesel. Kenapa mesti mencuci? Biasanya kita ngomel-ngomel. Terus bapak saya juga ikut pergi temani kita dulu di situ mencuci juga. Dia bilang harus kerja itu harus ikhlas, harus dengan senyum. Kayak gitulah diajarin kita. Jadi tuh kita lewat seperti itu. Itu salah satu momen membahagiakan juga mungkin. Kita kesel tapi kita bahagia, dan itu menjadi momen-momen yang membentuk kita ini lagi. Kenangannya itu luar biasa sekali kita dulu ya. Apakah ada
ada sosok atau figur penting yang mempengaruhi perjalanan hidup ibu, mungkin orang tua atau bahkan suami sendiri? Ibu saya. Ibu saya itu sangat strict. Ibu saya itu kalau menjalankan sesuatu, iya. Ibu saya. Maksudnya, iya sangat. Ibu saya sangat ada protes. Bukan disiplin seperti disiplin strict tapi ibu saya itu gimana ya menggambarkan ibu saya itu dalam hal kehidupan pribadinya ibu saya dan kita anak-anaknya sudah disampaikan ini yang halal haram gitu. Jadi kita sudah diajar yang mana yang baik dan yang benar. Iya, itu dari kecil ibu saya, dan role model saya itu ibu saya itu yang menjadi kenangan yang sangat tertanam dalam hidup saya, ibu saya. Dan ibu ingin menjadi sosok? Tidak juga harus seperti ibu saya, tidak. Tapi banyak nilai-nilai yang saya lihat bahwa yang awalnya mungkin kita tidak nyaman atau tidak senang karena kan pada dasarnya anak-anak itu suka main, suka bercanda-bercanda, suka ketemu teman-teman, kadang-kadang jadi tidak disiplin. Tetapi dengan apa yang diajarkan oleh orang tua saya itu, alhamdulillah sampai membentuk kami seperti sekarang ini. Dulu ada satu hal yang selalu juga saya ingat, ibu saya itu sangat adil. Kita ada kalau 9 anak ya, bagaimana cara kalau misalnya ada makanan atau kue, kalau ada yang tidak ada di rumah, kita bilang tidak usah kasih yang tidak di rumah. Dia bilang tidak boleh, harus disimpan. Jadi dibagi rata. Kadang-kadang tidak masuk akal juga menurut saya, tapi itu kejadian. Kita bilang kan dia tidak ada di rumah ibu, tidak usah tapi tetap harus disimpankan. Dan kebersamaan saya bersaudara itu yang paling berkesan juga kalau misalnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ibu saya tuh beli kain seragam. Sebenarnya kita tidak terlalu suka seragam, tetapi ibu saya pasti jadikan kita seragam. Jadi itu saya selalu ingat banyak kain 9 bersaudara dibikinin baju seragam. Tapi alhamdulillah berjalan waktu juga setelah realisasi kita juga suka kasih pakai seragam. Padahal saya tidak suka loh sebenarnya seragam. Sekarang sama anak-anak kalau hari-hari ini penting, ada hari raya, ada seragam. Jadi ada tahu ada seragam ada ibu. Kalau saya sempat saya bela-belain. Ada tapi hampir nggak pernah sih, selalu ada. Alhamdulillah. Ibu boleh diceritakan juga ini tentang berbagi kasih yang tadi semuanya adil, tapi tentu saja di dalam berkeluarga juga ada sedikit riak-riak gitu. Tapi bagaimana hubungan persaudaraannya juga menjaga? Tidak ada anak kesayangan, semua kesayangan. Karena kadang-kadang ada orang tua pilih kasih, ibu saya tidak. Jadi kita tidak pernah merasa ibu lebih sayang kepada A atau B atau C, nggak ada itu. Jadi tidak ada cemburu-cemburu. Biasanya kan kalau ada 2-3 bersaudara tidak merasa, dan itu juga saya selalu bilang sama anak saya. Pertama ya Bu? Ya, saya yang pertama kan harus suka dan tidak suka harus menjadi contoh. Suka dan tidak suka tanggung jawabnya ada. Nah, saya selalu sampaikan sama anak-anak saya juga. Saya bilang untuk Aura punya 2 orang adik. Aura harus menjadi contoh dari adik-adiknya. Harus semua kesayangan, tidak ada lebih sayang ke Aura atau lebih sayang ke Amira, lebih sayang ke Araya, tidak, sama saya. Jadi saya selalu, kalau anak-anak saya selalu bidadariku. Harus ada panggilan sayang. Itu aja bidadariku. Jadi saya tiap misalnya bangun tidur sederhana sebenarnya, tidak ada yang istimewa. Pagi-pagi saya ke kamarnya, ke kamar udah bangun, saya pergi lagi. Tersebar lagi saya ke kamarnya lagi, gitu aja sederhana. Jadi ada kedisiplinan tapi kasih sayang tetap ada. Kasih sayang, dan memang secara psikologi barangkali kalau ada yang merasa disayang, kan pasti ada perasaan dari saudaranya bahwa kenapa ibu lebih sayang sana, ibu tidak sayang kita. Perasaan itu tidak boleh ada. Jadi saya selalu bilang kesayanganku semuanya bidadariku, bidadari surgaku. Itu yang mau saya sampaikan, dan itu menurut saya adalah doa supaya dia merasakan bahwa ibu ini adil. Terang-terang kalau tidak
kalau ada satu anak yang merasa, saya kan 9 saudara, Iya. tidak ada tuh perasaan yang tidak, ibu sayang sekali sama Iya, ini. apalagi yang tadi saya katakan bahwa anak pertama pasti misalnya merasa, oh ini beban saya untuk menjadi panutan ke 8 saudara lain. Tapi anak-anak sekarang kayaknya susah deh. Anak-anak sekarang tidak merasa itu sebagai tanggung jawab ya. Tapi saya selalu mencoba menyampaikan kepada anak saya, Aura, contohnya Aura adalah anak pertama, harus jadi contoh buat 2 adiknya. Terus Aura punya sepupu dari pihak ayah, sepupu dari pihak ibu. Aura belajar jadi kakak yang baik. Hal-hal yang simple saja selalu saya ingatkan. Belajar baik-baik, nah, sekolah baik-baik. Toh kalau juga tidak mau sekolah, ada konsekuensinya. Kalau tidak mau, tapi membebaskannya itu, Iya, jadi saya sampaikan. Semua itu ada konsekuensinya. bermain Ya. atau berteman Ya. gitu. Tapi saya lebih senang sih sebagai kadang-kadang, benar, saya kadang-kadang dibilangin kuno loh sama orang. Oh ini terlalu overprotective. Terus saya bilang, enggak sih, saya nggak terlalu. Ini cuma orang lihatnya seperti itu. Karena saya lebih senang kalau semua teman anak-anak pergi ke sini misalnya, saya lebih bisa pantau. Tapi kalau anak-anak juga pengen keluar, boleh aja. Ya itu dia Bu. Jadi anak-anak ibu ada 3 perempuan ini tumbuh besar 10 tahun dengan status sebagai anak wali kota dan juga dengan kesibukan ibu. Bagaimana ibu mendidik dan pesan-pesan apa yang ibu tanamkan kepada ketiga anak ini? Alhamdulillah, so far yang saya tahu anak-anak saya biasa-biasa aja tuh. Karena saya sampaikan kalau untuk jabatan itu cuma sementara saja. Dan anak saya bisa paham. Saya tidak membiarkan untuk hal-hal yang tidak boleh lakukan. Karena saya taat. Karena saya taat terhadap aturan-aturan yang saya tanamkan kepada mereka. Baik pemirsa, kembali bersama kami. Ibu, kita mau tahu dulu awal pertemuan ibu dengan Pak Dhani Pomanto ini seperti apa? Teman apa sih Bu awalnya? Bapak itu teman studio. Bapak itu kan mahasiswa arsitektur. Oh iya. Dan punya, kalau mahasiswa teknik itu punya studio, punya kelompok belajar studio ya. Dan itu dengan sepupu saya. Jadi Satu kampus juga. Ibu kan saya ekonomi kan, iya. kalau bapak teknik arsitektur, ya di Unhas ya sama-sama. Jaraknya saya dengan bapak kan 81, saya 86. Oh, tapi karena saya jadi selalu semester awal dan semester akhir ya, bertemu. ya, enggak juga karena saya selalu dengan sepupu saya ini. Ketika dia bilang ada temanku, ada temanku yang pokoknya pintar atau tidak. Saya selalu suka orang yang pintar. Jadi akhirnya ketemu. Jadi pertanyaan awalnya pintar atau tidak? Ya, Gitu. Bukan gantengnya. Tidak. Ganteng juga ya sih. Jadi harus ada nilainya bahwa dia pintar, dia cerdas, pintar. Gitu. Itu cara sepupu saya menyampaikan sama saya. Tapi sudahlah ketemu, bergaul juga di situ. Itu berjalan normal-normal saja. Dekatnya itu dekatnya suka ngobrol-ngobrol, tapi pernah suatu ketika lose contact, kita tidak pernah ketemu lagi, sibuk masing-masing. Suatu ketika saya juga selesai dari Fakultas Ekonomi, kita ketemu lagi jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, dekat-dekat itu. Terus waktu itu kan belum ada ponsel atau Belum ada. chat-chatan ya Bu? Belum ada. Komunikasinya bagaimana? Komunikasinya biasa kita jalan sama-sama. Oke. Nah suatu ketika ketika saya sudah selesai dan
kebetulan bapak saya sudah pergi, jadi saya tinggal ibu saya. Terus waktu diskusi-diskusi gitu ngobrol, saya bilang saya tidak mau pacaran. Kalau suatu ketika ada yang saya senang, dia senang juga sama saya pengen langsung saja. Daripada Jadi saya Pak mesti Dani ini adalah orang pertama yang Ibu kenal dekat dan juga sebenarnya sih teman dekat, tapi bapak jadi cukup dekat. Nah, sampai pada pembicaraan itu saya bilang saya tidak mau lagi, saya tidak mau bermain-main. Iya. Menurut saya bahasa saya bermain-main. Kalau suatu ketika ada yang barangkali itu jodoh saya, kan? Alhamdulillah berjalan waktu kita sepakat untuk sama-sama. Kita putuskan untuk insya Allah kita mau membentuk rumah tangga, dan alhamdulillah kejadian. tapi pasti sebelum ada omongan Ibu mengkode begitu Bapak bahwa saya tidak mau bermain-main lagi. Jadi Ibu sudah merasa serius dan sudah merasa mantap bahwa ini adalah pasangan yang tepat. Feelnya sih seperti begitu. Saya bilang, ya Allah kalau dia bisa jadi jodoh saya, duit gitu. Saya nggak mau lagi. Kalau selama ini kan kita bergaul, banyak teman begitu, kayaknya wasting time menurut saya. Jadi saya sampaikan aja bahwa ini. Tapi akhirnya kita merencanakan ke rumah. Ya, ke rumah, kita ketemu di rumah, di studionya dia. Bapak itu kan atlet. Kalau dia juga lagi ada pertandingan, ya kita nonton juga. Softball. Iya. Suka nonton juga, jalan-jalan juga. Jadi Ibu ikut jadi supporter ya, Bu? Ya kan? Saya dekat dengan semua teman-temannya juga. Alhamdulillah. Dan itu prosesnya alhamdulillah jodoh. Ya Allah kalau ini jodoh saya pengen. Jadi itu di tahun berapa? Ini fotonya Saya tahun ya? 2000 tahun berapa ya, saya tahun 2000. Ini fotonya Ibu ya? Foto ini waktu akad nikah. Akad nikah. Ya, itu akad nikah saya. Pak Dani sini masih berkumis, Bu. Masih. Sekarang sudah tidak berkumis. Iya, lebih muda lagi sekarang. Ya. Ya itu akad nikah itu. Saya 20 usia berapa? Pestanya itu 25 Natal 25 Desember. Ya. Okay. Tidak ada gedung. Adanya cuma 25. Kenapa hari Natal? Dia bilang, tidak ada gedung. Ya udah, 20 tahun 25. Tahun 94 kemarin. Jadi alhamdulillah prosesnya bisa dimudahkan oleh Allah. Itu jodoh. Ini sih jodoh. Okay. Ya. Ibu sebelumnya bagaimana dinamika dalam hubungan Ibu ini? Kalau biasanya saya dengar di luar bahwa Ibu mendukung setiap keputusan Bapak, tapi ada juga tentu saja perbedaan pendapat. Ya, sering sih. Tapi selalu keputusan di kepala. Saya bebas juga menyampaikan pendapat saya, tetapi di end Bapak yang menentukan, dan saya ikut apa yang diputuskan. Paling tidak saya sudah menyampaikan pendapat saya. Kalau dia mau combine apa yang saya usulkan dengan apa yang dia pikirkan, alhamdulillah. Kalau tidak pun pasti saya ikut apa yang dia putuskan. Dalam hubungan Bapak dan Ibu sejauh ini, momen-momen apa yang paling berkesan mungkin yang Ibu masih membekas sampai saat ini, mungkin pada saat hamil atau liburan bersama? Kehidupan ini kan ada pasang surut, ada suka, ada duka. Semuanya itu bagi saya pasti ada mean something gitu. Jadi dalam sukanya tentu senang. Kalau ada juga bukan duka juga, saya bilang ada cobaan-cobaannya juga. Misalnya proses-proses kemarin, apalagi setelah masuk dunia politik. Tapi saya alhamdulillah bisa menjalani dengan kenapa mesti takut, harus sabar dijalani.
Dan Bapak juga Bapak juga bisa menerima semua yang terjadi itu, jadi tidak ada huru hara gitu, walaupun di luar orang sudah merencanakan sesuatu, tapi alhamdulillah bisa kita lewati dengan kebersamaan ini, dengan kesabaran itu. Jadi ada saling mendukung, ya, support tentu komunikasi. Ya. Dan selama ini alhamdulillah selalu begitu. Ibu, ada kabar juga bahwa dari orang-orang dekat juga bahwa ini Ibu adalah sosok istri yang selalu nempel sama suami. Kemanapun Bapak pergi, urusan pekerjaan atau sekadar nongkrong, Ibu ada. Memang saya satu-satunya istri yang selalu dengan suami. Itu menjadi protes dari teman-temannya karena mereka tidak pernah membawa istrinya. Tapi saya dari awal menikah dan seterusnya selalu sama-sama. Jadi yang mengajak Bapak atau Ibu yang minta diajak? Tidak tahu, tercipta begitu saja. Tidak pernah saya bilang wajib kok pergi kemana saya harus ikut. Itu tidak pernah sebenarnya kita ini. Cuma itu saya katakan mengalir gitu saja. Jadi teman-temannya itu suka protes. Kenapa Ibu selalu ikut? Saya bilang kalau itu tidak bawa istri bukan berarti dari tidak boleh bawa istri loh. Saya sampaikan aja begitu ya. Jangan karena kalau tidak, saya juga harus tidak. Ini adalah rule antara saya dengan Bapak. Ibu, kalau dalam hubungan Ibu selama ini dengan Pak Dhani, sebenarnya apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dan apa juga yang bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa dan pendengar sejauh ini dalam hubungan asmara dan juga kemesraan dengan juga profesionalitas kita di luar, bagaimana bisa menyeimbangkan semua itu? Ya itu saya bilang ya, karena saya selalu sama-sama, kecuali kalau di kantor pun kadang-kadang saya hadir menemani dia makan siang. Itu harus dimengerti lah sama orang-orang. Kalau dia tidak bisa begitu, ya saya punya aturan sendiri yang saya berdua harus pahami gitu. Tapi kalau dia bilang saya tidak usah, kadang-kadang ya saya tanya, saya ikut atau tidak. Saya juga pikir-pikir kalau ada kegiatan jangan sendiri aja deh, berbagi. Jadi harus saling paham. Yang penting tahu bahwa apa yang kita lakukan itu kita bersama. Terima kasih Bu Indira untuk waktunya yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga juga bisa menjadi orang tua yang baik dengan penuh kedisiplinan, tapi juga penuh kasih sayang seperti apa yang Ibu rasakan di masa kecil dan diterapkan saat ini. Sehat selalu Bu. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Indira Yusuf Ismail.